Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dalam segala hal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi fadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, ya, kita hidup di dunia hanya sementara, untuk batas waktu tertentu dari lahir sampai meninggal dunia. Kita hidup dalam konteks kehidupan sosial. Pertama, kita mengenal keluarga sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain. Ketika bayi butuh orang tuanya, butuh ibunya, utamanya seorang ibu mengandung bayi rata-rata 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir, menangis, belum bisa apa-apa. Butuh orang tua merawatnya. Diberi minum, diberi makan, diberi kasih sayang. Kita butuh orang lain. Butuh ibu bapaknya. Bapaknya juga mendidik, mencari nafkah, dan juga mengamati sebagai kepala keluarga, tentu bertanggung jawab pada segala sesuatunya. Begitulah kita hidup dalam keluarga, kita bergantung pada orang lain. Ketika kita makan setiap hari, makan nasi, kita butuh orang lain yang menanak nasi. Menanak nasi butuh beras. Berasnya dari mana? Dari para petani. Entah di mana menanamnya. Menanam butuh juga bibit padi. Butuh juga orang lain yang memanen, yang membawa. Tidak bisa sendirian. Semuanya butuh orang lain. Ya. Yang perlu disadari bahwa langit bumi seisinya adalah milik Allah. Dalam surat Toha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sar. Apa saja lahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah. Apa yang ada di langit, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di antara kedua langit dan bumi, dan apa saja yang dikandung bumi, yang di dalam bumi. Bahkan juga mengetahui apa yang di dalam hati sanubari, tentang rasa, tentang pemikiran, tahu. Wa in tajar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau engkau nyatakan, ya dengan lisan, apalagi tidak dinyatakan pun Allah tahu. Wa in tajar bil qauli
fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam hati dan apa yang disembunyikan, dirahasiakan di dalam hati. Allah Maha Tahu. Wa inda jar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tiada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna. Bagi Dia, bagi Allah, memiliki asmaul husna. Dan asmaul husna itu yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 99. Siapa yang menghafalkan masuk surga. Ada hadis semacam itu. Ya, tentu saja di Indonesia sangat bagus para siswa menghafalkan Asmaul Husna. Paling tidak membacanya setiap pagi di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah yang Islam apalagi. Ya, seperti Madrasah Sanawiyah, MAN, Madrasah Aliyah Negeri, MA, Madrasah Aliyah, baik yang negeri maupun yang swasta semuanya, juga sekolah-sekolah lain membaca Asmaul Husna. Pada pertemuan-pertemuan, pengajian, di PKK, di pengajian-pengajian di kampung-kampung, di pondok, membaca Asmaul Husna. Ya, dengan lantunan yang berirama, pelan-pelan yang sangat baik. Nah, wallahul ladzi la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ada yang melantunkannya misalnya dengan lantunan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus nanti sampai 99 disebut. Ya, juga dilengkapi dengan doa-doanya setelah membaca Asmaul Husna. Bayangkan, seluruh Indonesia banyak sekali dilantunkan di sekolah-sekolah setiap pagi dan juga di perkumpulan-perkumpulan, di pengajian-pengajian membaca Asmaul Husna. Semoga barokah, semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Belum lagi bacaan yang lain, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca sholawat, dan bacaan-bacaan yang lain yang berisi pujian, tasbih, dan doa ya, yang dipanjatkan kepada Allah pemilik langit bumi beserta isinya. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah. Pada dasarnya, kalau kita menyadari bahwa langit bumi seisinya milik Allah dan juga Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia semuanya, maka menjadi logis al-amalu biniat, amal tergantung pada niatnya di dalam hati. Kita bisa meniatkan karena kita diberi pikiran dan hati dan juga ada hadis, amal kebaikan bergantung pada niatnya. Maka perlu niat yang baik, ya, diniati ibadah. Dalam lingkup langit bumi seisinya milik Allah, maka menjadikan logis, masuk akal, dan juga bisa masuk ke dalam hati sanubari bahwa ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanya untuk menyembah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Maksud utama sebut aja dari awal, ya, sebelum manusia ada di dunia ini, apalagi kita sebelum kita lahir, ya, sejak zaman dulu, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, tiada lain dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Karena itu, mari kita tempatkan diri kita pada posisi menyembah kepada Allah. Dan jangan mensekutukan Allah dengan apapun. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Tiada yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, tunggal, esa. Langit bumi seisinya milik Allah. Artinya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, penempatan diri kita pada hati, pemikiran, ya, semuanya seperti itu. Kita menempatkan diri, ya, bahkan kita punya ada ruh, ya, yang tentu saja ilmu tentang ruh itu hanya diberikan kepada manusia hanya sedikit, ya, maka kita atau para ulama kadang sering tidak membahasnya. Sehingga yang muncul adalah hati dan akal, ya, kemudian panca indera, ada penglihatan, pendengaran, ya, penciuman, raba, ya, dan lain sebagainya. Alat-alat dari tubuh ini sempurna. Kopi ayya ala irobikum batukan iban. Maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat ya, yang diberikan Allah kepada kita. Hidup ini adalah sebuah rahmat dan karunia dari Allah. Kalau kita salah di dalam menjalankan kehidupan ini, ya kita mohon ampun pada Allah. Sering-seringlah beristighfar, mohon ampun, dan taubat pada Allah. Allahumma firli dzunubi wa atubu ilaih. Atau dengan bacaan-bacaan yang lain yang menunjukkan kita bertobat pada Allah. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan masih banyak sekali bacaan-bacaan yang mengungkapkan kita mohon ampun pada Allah karena kita merasa kita ini lemah, kita dhaif, kita banyak melakukan salah. Selalu koreksi diri, selalu introspeksi agar diri kita setiap hari menjadi lebih baik. Hati kita menjadi lebih baik. Ya. Lisan kita menjadi lebih baik. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Bukankah dengan hanya berzikir hati menjadi tentram, menjadi tenang. Nah, para pemirsa yang beriman yang dimuliakan Allah, tidak bermaksud menggurui, semoga barokah semuanya. Mohon maaf yang besar-besarnya dicek, ya, dicek pada para ulama, para kiai, para ulama yang arif billah, yang berakhlak mulia, yang menjadi panutan kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.